Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran secara online ini. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, meskipun kita sudah kenal, tapi tidak apa-apa ya, kenalan lagi. Kenalkan, nama saya Laili Imratus Salihah. Di sini, di kelas 11 ini, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, kelas 10 kemarin, kalian juga belajar Bahasa Indonesia bersama saya, dan di kelas 11 ini juga bersama saya. Jadi, jangan bosan ya dengan saya. Oke, sebelum saya menjelaskan atau sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Amin. Anak-anak, langsung saja di sini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang teks prosedur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jenis-jenis teks. Ini jenis-jenis teks ini adalah jenis-jenis teks yang umumnya dipelajari dalam bahasa Indonesia di tingkat dasar ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang jenis-jenis teks ini, yaitu ada teks deskripsi, eksposisi, kemudian ada narasi, argumentasi, dan juga persuasi. Nah, di sini saya hanya ingin mengulas sedikit saja. Jadi, saya hanya ingin menjelaskan secara singkat saja tentang jenis-jenis teks ini. Karena apa? Karena jenis-jenis teks ini karena jenis-jenis teks ini itu ada kaitannya atau berhubungan dengan teks-teks yang akan kita pelajari selanjutnya. Untuk yang pertama ini ada teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Yaitu karya tulis yang disusun dengan cara menggambarkan dengan cara menggambarkan. Nah, di sini adalah kata kunci dari teks deskripsi, yaitu menggambarkan atau menjelaskan suatu benda, objek, tempat atau peristiwa secara jelas. Nah, di sini yang termasuk dalam teks deskripsi contohnya seperti esai, resensi, report atau cerita ulang dan lain sebagainya. Nah, kenapa masuk ke dalam teks deskripsi? Karena misalnya dalam cerita ulang ya, cerita ulang itu kan kita menceritakan kembali pengalaman atau kita menjelaskan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui. Contohnya seperti setelah kita liburan ya ke suatu daerah, kita menjelaskan kembali tentang atau kita menggambarkan daerah yang kita kunjungi itu. Misalnya kita berkunjung ke pantai. Nah, pasti ketika kita menceritakan kembali, kita menjelaskan atau menggambarkan suasana atau situasi dalam pantai tersebut. Kemudian yang kedua ada teks eksposisi, yaitu sebuah karangan yang mengandung sebuah informasi. Di sini kata kunci dari teks eksposisi itu adalah karangan yang berisi sebuah informasi. Jadi misalnya seperti teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada laporan hasil observasi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Semoga kalian masih ingat ya.
Atau sudah lupa? Ya, semoga saja masih ingat ya. Oke, kemudian ada juga teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang akan kita pelajari eh, pada beberapa minggu ke depan ya, untuk materi-materi selanjutnya. Dan juga ada lain sebagainya. Kenapa kok teks prosedur, kemudian laporan hasil observasi, dan teks eksplanasi ini termasuk ke dalam kategori teks eksposisi? Karena di dalam teks-teks tersebut mengandung sebuah informasi yang mungkin saja para pembaca atau orang-orang itu belum mengetahuinya. Contohnya seperti laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi itu kan kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu ya. Nah, kan tidak semua orang itu mengetahui hasil dari apa yang kita amati kalau kita tidak membentuknya atau membuatnya menjadi sebuah teks. Ya. Selanjutnya ada teks narasi, yaitu teks yang berisi tentang cerita suatu peristiwa atau kejadian sesuai dengan urutan waktu. Di sini, di dalam teks narasi ini, kata kuncinya adalah teks yang berisi cerita. Ya, cerita entah itu tentang suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya itu runtut sesuai urutan waktu. Nah, misalnya di sini ada cerpen, kemudian novel, drama, biografi atau autobiografi dan sebagainya ya. Jadi di dalamnya itu kan berisi tentang cerita tentang pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Tapi di dalam narasi ini kita tidak menggambarkan objeknya, tapi kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang ada di dalamnya. Beda dengan yang teks deskripsi tadi. Kalau teks deskripsi itu kan menggambarkan situasinya. Contohnya pantai itu indah, lautnya yang berwarna biru, kemudian ombaknya yang bergemuruh, anginnya yang sepoi-sepoi. Nah, itu masuk ke dalam teks deskripsi. Tapi kalau teks narasi itu beda lagi. Jadi teks narasi ini runtutan eh, peristiwa yang kita alami. Contohnya pada masa kecil kita seperti apa. Kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat organisasi, apa saja yang sudah pernah kita alami. Nah, itu masuk ke dalam teks narasi. Selanjutnya ada teks argumentasi, yaitu karangan yang berisi pendapat-pendapat tentang suatu topik. Jadi namanya argumen itu kan pendapat ya. Jadi jelas bahwa teks argumentasi itu adalah teks yang berisi pendapat seperti diskusi, debat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dalam diskusi dan debat itu kan kita membahas tentang suatu topik dan kita memberikan pendapat kita tentang topik atau masalah yang dibahas itu. Kemudian yang terakhir ada teks persuasi. Nah, teks persuasi ini adalah sebuah teks yang berisi ungkapan-ungkapan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah, kata kuncinya di sini ya. Teks persuasi itu kata kuncinya ada di teks yang memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Nah, dengan kata lain, teks persuasi ini bisa disebut dengan kalimat ajakan. Seperti apa ya? Oh, seperti ini. Seperti slogan, seperti poster, atau negosiasi. Nah, negosiasi kita sudah pernah belajar atau belum ya? Sepertinya sudah negosiasi. Nah, negosiasi itu isinya apa? Isinya kita meyakinkan orang lain supaya orang itu mau memenuhi permintaan kita. Benar atau tidak? Nah, seperti itu. Kalau kalian lupa, kalian searching lagi atau kalian buka-buka lagi buku kelas 10 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kita hari ini yaitu tentang teks prosedur. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu teks prosedur, kalian simak
video berikut ini. Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian, bersih deh. So, be healthier with Bethsaida Hospital. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah mempunyai gambaran atau pemahaman tentang apa itu teks prosedur? Mungkin ada beberapa dari kalian yang punya pemahaman, oh ternyata teks prosedur itu sama dengan tutorial. Oh ternyata teks prosedur itu isinya tentang cara atau langkah-langkah membuat sesuatu. Iya, kalian benar karena pengertian dari teks prosedur itu sendiri yaitu teks yang berisi cara atau langkah-langkah menyelesaikan sesuatu. Jadi ketika kalian membaca teks atau melihat video atau melihat banner yang isinya itu tentang cara atau langkah-langkah, maka itu termasuk dalam teks prosedur. Kemudian langkah-langkah dalam teks prosedur ini berkaitan dengan beberapa hal ini. Ada berkaitan dengan cara, yaitu cara menyelesaikan atau membuat sesuatu. Kemudian berkaitan juga dengan prosesnya, bagaimana kita membuat dan juga menyelesaikan sesuatu. Kemudian ada berkaitan dengan urutan kerja dan juga tahap demi tahap yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, ini namanya teks prosedur. Jadi, meskipun dalam prosedur itu hanya ada 2 step saja, itu tetap dinamakan teks prosedur. Contohnya seperti cara menyalakan lampu. Langkah yang pertama, pencet tombol on. Langkah yang kedua, maka lampu akan menyala. Nah, itu termasuk dalam teks prosedur juga. Atau ketika kalian membuat mie instan, kalian belum pernah membuat mie instan sama sekali, misalnya ya. Nah, terus saya mau bertanya kepada siapa? Saya mau bertanya, ya malu, masak mie instan saja tidak bisa. Nah, di dalam bungkus mie instan itu kan sudah ada caranya atau step by step yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan mie instan yang lezat. Nah, itu. Atau juga mungkin kalian sering melihat tutorial-tutorial make up atau tutorial-tutorial hijab. Nah, itu juga salah satu contoh dari
prosedur karena di dalamnya itu ada tahapan-tahapan atau urutan kerja yang harus kita lakukan. Nah, biasanya dalam teks prosedur itu ada dua hal yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau kita bisa juga menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi urutan waktu. Misalnya setelah itu, selanjutnya, kemudian. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menyusun atau membuat prosedur. Selanjutnya, eh, selanjutnya kita membahas tentang tujuan dan cirinya. Tujuan dan ciri dari teks prosedur. Kalau seperti itu berarti tujuan dari teks prosedur sendiri itu adalah untuk memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil yang diinginkannya. Jadi, kalau kalian membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, pastikan kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan keinginan kalian. Kan tidak mungkin ketika kalian mau membuat misalnya membuat nasi goreng ya. Misalnya kalian mau membuat nasi goreng, tapi ada beberapa tahapan yang kalian lewati. Contohnya seperti tidak memasukkan bumbunya. Nah, maka itu benar, itu sama-sama nasi goreng, yaitu nasi yang digoreng. Tapi kalian tidak akan mendapatkan rasa dari nasi goreng tersebut karena kalian menghilangkan atau melewati tahapan memasukkan bumbu ke dalam nasi tersebut. Ya, seperti itu. Jadi, ketika kalian mau mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan keinginan kalian, maka kalian harus mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang sesuai dengan, maka kalian harus melakukan semua hal yang di dalam yang ada di dalam aturan tersebut ya. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks prosedur itu ini saya hanya mengambil 3 saja ya, sebenarnya masih ada beberapa. Yang pertama ya, yang ciri yang paling pertama atau ciri yang paling menonjol dalam teks prosedur itu yaitu berisi langkah-langkah kegiatan. Otomatis ya, karena prosedur itu berisi tentang cara atau langkah-langkah, maka ciri yang pertama itu pasti berisi tentang langkah-langkah kegiatan. Kemudian yang kedua berisi tentang informasi. Jadi dalam teks prosedur itu berisi tentang informasi. Kenapa berisi tentang informasi? Karena belum tentu orang tersebut, karena belum tentu orang tersebut mengetahui hal itu. Ya, contohnya seperti sebelumnya kan kalian belum pernah ini memasak ya. Mungkin kalian belum pernah memasak roti ya. Tapi kalian ingin membuat roti. Kemudian saya bisa mendapatkan informasi itu dari mana? Kalian bisa bertanya kepada orang atau membuka resep masakan atau resep kue-kue. Nah, berarti di dalamnya itu kan berisi tentang informasi yang belum pernah kalian ketahui. Kemudian, ciri yang ketiga adalah disusun secara sistematis atau urut dan dijelaskan secara detail. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa teks prosedur itu pasti harus disusun secara sistematis atau runtut karena kalau kalian tidak menuliskannya atau tidak sesuai dengan urutan caranya atau langkah-langkahnya, maka kalian tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ketika nanti kalau kalian membuat teks prosedur, maka usahakan kalian menjelaskannya secara runtut dan juga secara detail. Supaya apa? Supaya informasi yang kalian berikan kepada orang lain itu, orang lain bisa juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka ingin bisa membuat email misalnya. Aduh, sekarang semua pembelajaran via online dan juga via email. Tapi saya
belum punya email. Saya mau membuat email, tapi bagaimana caranya? Oh, saya kemudian searching-searching, mendapatkan ini informasi dari teks prosedur kalian, yaitu cara membuat email yang simple misalnya. Ternyata setelah dibaca, dipraktekkan oleh orangnya, karena kalian menyusunnya itu tidak runtut dan tidak begitu jelas atau tidak begitu detail, akhirnya orang tersebut bingung. Loh, ini gimana ya? Email saya kok tidak jadi-jadi? Dari tadi bulet kayak Kak Mari-Mari. Nah, itu karena apa? Karena informasi yang diberikan itu tidak jelas. Oke, anak-anak, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Materinya akan saya lanjutkan minggu depan, yaitu tentang struktur dan mengidentifikasi teks prosedur. Sebelumnya saya mau ingatkan, jangan lupa kalian setelah ini isi kuis yang sudah saya siapkan, dan juga kalian isi dengan serius ya, karena apa yang saya tanyakan itu sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, anak-anak, sampai bertemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.